Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 OTKP. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi dan tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita meminta atau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita di hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di masa pandemi ini, Ibu berharap walaupun kita belum tatap muka dan pembelajaran masih online, semoga tidak menurunkan rasa semangat kita dalam belajar dan mencari ilmu. Amin. Nah, di hari ini Ibu akan mengajarkan kepada kelas 12 OTKP yaitu mata pelajaran korespondensi. Korespondensi ini merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib untuk program kalian OTKP. Mungkin kalian sudah pernah pelajari pelajaran korespondensi ini di kelas 10. Nah, kenapa sekarang di kelas 12 dapat lagi atau ada lagi pelajaran korespondensi? Karena korespondensi ini nanti mata pelajaran yang akan sangat penting atau berperan di dalam ujian kompetensi. Jadi korespondensi di kelas 12 ini bertujuan untuk mereview atau mengulang kembali memori kalian, mengingat kembali memori kalian tentang pelajaran-pelajaran di kelas 10. Jadi semoga pengulangan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kalian, dan Ibu berharap semua buku-buku yang kalian punya di kelas 10, catatan kalian di kelas 10 masih disimpan dengan rapi dan dapat dipergunakan di kelas 12 dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu yaitu Ibu Gita Sari Iswardani, biasa dipanggil Bu Gita atau biar lebih akrab panggil saja Bu Gita. Di sini Ibu baru bergabung di SMK Mutiara Bangsa dan diberikan amanat untuk mengajar mata pelajaran produktif di program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran dari kelas 10 sampai kelas 12 untuk mata pelajaran korespondensi dan otomatisasi tata kelola keuangan. Korespondensi mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 dan otomatisasi tata kelola keuangan kelas 11 dan kelas 12. Jadi untuk kelas 12 jangan bosan bertemu dengan Ibu 2 kali ya. Dan semoga selalu semangat belajar bareng sama Ibu. Amin. Di sini ada data riwayat pendidikan, mungkin bisa dibaca sendiri. Terus alamat tempat tinggal juga sama. Nah, ini yang penting ada nomor handphone. Ada nomor handphone ini fungsinya jika kalian mengalami kesulitan atau kurang paham terhadap materi atau tugas yang Ibu berikan, silahkan boleh Ibu izinkan untuk japri, tanya langsung. Ibu izinkan tapi dengan batas waktu ya, karena ada jam-jam tertentu. Biasanya Ibu membatasi paling malam
untuk bertanya itu sampai jam 7. Jadi di atas jam 7 kalau ibu itu sudah matikan handphone, karena itu udah jam 7 malam ya, maksudnya udah jam waktunya istirahat. Oke anak-anak, baiklah, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Anak-anak, di sini ada beberapa poin yang akan nanti kita pelajari selama 1 tahun 2 semester. Nah, karena kelas 12 mungkin sepertinya nggak sampai 1 tahun ya, paling karena korespondensi sudah dipelajarin di kelas 10, maka saya di sini mereview kembali pelajaran-pelajaran yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 10. Jadi target saya mungkin 1 semester, di semester ganjil aja sudah cukup gitu. Makanya tadi saya bilang catatan di kelas 10 itu sangat penting untuk kalian mengingatkan lagi, mereview lagi pelajaran atau materi yang sudah pernah dipelajari gitu. Nah, di sini ada 6 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada tentang tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Nah, di sini kegiatannya adalah kegiatan surat menyurat dan prosedur pembuatan surat dalam bahasa Indonesia. Saya yakin ini sudah pada bisa semua ya. Surat pribadi, surat dinas, surat niaga pasti sudah bisa membedakan. Dan cara menulisnya, terus jenis-jenisnya, bagian-bagian surat pasti kalian juga sudah tahu. Mungkin hanya perlu merefresh lagi. Nah, yang kedua poinnya adalah surat dinas. Di sini nanti kita akan belajar untuk memahami dan membuat surat dinas dan mengerti atau membedakan jenis surat yang berhubungan dengan surat dinas. Nah, yang ketiga ini ada surat niaga. Di sini surat niaga itu tujuannya untuk memahami pembuatan surat niaga dan jenis surat yang berhubungan dengan surat niaga. Nah, yang keempat surat elektronik. Di sini mengenal dan menggunakan surat elektronik. Kalau surat elektronik pasti kalian sudah tahu ya. Surat elektronik itu salah satu contohnya adalah email. Pasti semua sudah punya email. Tapi pasti belum pernah menggunakan bagaimana sih cara menulis email yang baik. Apalagi zaman sekarang itu yang namanya lamar pekerjaan itu sudah banyak yang menggunakan email. Jadi diwajibkan kalian harus paham dan bisa menulis di email tersebut atau menggunakan email. Nah, poin kelima itu ada evaluasi korespondensi dalam kantor. Nah, di sini membuat laporan kegiatan korespondensi dalam kantor. Nanti itu di akhir. Nah, keenam ada komunikasi telepon. Kalau ini mah sudah bisa ya, cuman kadang beda antara telepon kantor dengan telepon biasa. Bahasa dari tata bahasanya, cara kita menerimanya itu pasti akan beda. Nah, di sini makanya poinnya adalah mengenal telepon, tata cara dan sikap serta etika dalam bertelepon. Nah, nanti 6 poin ini akan kita bahas selama 1 tahun atau 1 semester anak kelas 12. Nah, anak-anak, di sini ada proses penilaian dan
pencapaian nilai tadi saya lupa ya memberitahukan tentang proses penilaian dan pencapaian nilai. Jadi saya menilai tidak langsung plok nilai semuanya, tapi ada prosesnya. Nah, di sini ada dua nilai, proses utama dan proses tambahan. Proses utama ini saya ambil nilainya dari tugas harian, itu bisa praktek atau tertulis. Nah, yang kedua ada ulangan harian, itu penting banget. Jadi wajib mengikuti ulangan harian, tidak ada alasan. Dan nilai tugas harian juga wajib terpenuhi, tidak ada yang bolong. Jadi kalau misalnya hari ini nggak masuk dan nggak tahu tugasnya apa, saya nggak mau menerima alasan saya nggak tahu bu tugasnya. Nah, kalian itu kan sudah kelas 12 dan kalian itu kan harus belajar komunikasi dengan baik. Kalau tidak tahu atau ketinggalan info, silahkan tanya sama temannya tugasnya apa dan langsung dikerjakan. Jadi nggak ada alasan nggak tahu tugasnya, atau saya nggak masuk, atau saya nggak punya kuota jadi saya nggak tahu. Jadi wajib harus tahu. Jadi saya nggak nerima alasan itu. Jadi wajib dikerjakan dan dikumpulkan. Jadi kalau ulangan harian tetap nilainya harus terpenuhi. Nah, kalau nilainya nggak cukup, gimana bu ulangan hariannya? Nah, masih ada remedial. Nah, biasanya remedialnya saya ganti, misalnya ulangan hariannya tertulis, nanti remedialnya saya ganti lisan, kayak gitu. Jadi ulangan harian saya nggak selamanya itu tulisan, siapa tahu aja nanti ulangan hariannya praktek terus lisan misalnya, seperti itu. Nah, terus yang ketiga ada penilaian PTS pas atau PAT. Nah, ini pastinya nanti akan diambil dari sini juga. Kalau nggak salah itu nilainya PTS itu 40% dan plus 60%, kalau nggak salah seperti itu ya. Tapi sepertinya sih nanti akan diakumulasikan lagi nilainya. Jadi ini poin pentingnya, proses utama yang nantinya saya akan dapat nilai hasil akhir kalian dari sini. Nilai ulangan harian, nilai tugas harian, PAT, PAS atau PAT. Jadi nggak ada nilai kebaikan ya. Semuanya murni dari usaha kalian masing-masing. Nah, yang kedua ada nilai yang didapat dari proses tambahan. Nah, nilai tambahan ini saya dapatkan dari yang pertama itu sikap. Jadi bersikaplah baik, baik ke saya, ke seluruh guru, walaupun misalnya guru itu nggak ngajar di kelas saya, ngapain saya bersikap baik? Itu menjadi catatan terbesar saya. Jadi wajib sama siapapun harus bersikap baik, sikap, perilaku, terus berbicara juga. Nah, jadi harus memiliki sikap yang baik dan sikap terhadap teman juga, itu juga termasuk penilaian saya. Nah, yang kedua itu kehadiran. Nah, kalau online berarti saya juga cek kehadirannya nih. Jadi gak ada alasan, yang namanya online kan di rumah ya, pasti bisa mengikuti. Terus kalau misalnya udah masuk nanti tidak ada alasan tidak masuk kecuali sakit yang parah. Misalnya sekarang nih kayak lagi COVID, itu diizinkan. Sakit yang benar-benar nggak bisa jalan misalnya, itu diizinkan. Tapi kalau izin keluarganya, ada yang menikah lah, kan yang menikah keluarganya, kenapa kamu yang izin gitu kan. Nah, jadi yang kayak gitu tuh yang masih
apa ya, sebenarnya tidak diizinkan sih, karena kan masih ada waktu lain. Karena coba kalian belajar untuk memprioritaskan hal yang lebih penting. Jadi jangan sampai meninggalkan pelajaran karena hal-hal yang kurang penting, kayak gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya itu ada nilai keaktifan. Jadi saya maunya sama pembelajaran dari saya itu kalian harus aktif, harus banyak bertanya jika kalian tidak paham, harus mampu mengapresiasikan pelajaran. Jadi harus semangat dan aktif dalam pembelajaran saya. Oke, di sini mungkin poinnya sudah jelas. Nah, di samping ini ada yang namanya pencapaian nilai atau KKM. Berapa sih KKM-nya? Nah, per KKM yang harus kalian capai dalam pelajaran saya adalah 78. Nah, kalian harus mempunyai nilai 78. Dan saya mau di pelajaran saya ini bukan sekedar kalian cuma yang penting nilai gue tinggi, gak kayak gitu. Tapi kalian juga harus memahami prosesnya, harus paham dan mengerti, bukan hanya sekedar yang kalian cari itu nilai. Jadi harus tahu proses. Nilai itu menurut saya gampang, tapi tanggung jawabnya berat. Kalau misalnya saya ngasih 100 padahal anak itu gak ngerti apa-apa, yang dosa siapa? Yang dosa saya, karena udah zolim. Nah, makanya kalau bisa diusahakan kalian benar-benar paham dan mendapatkan nilai yang maksimal. Jangan sampai nilai maksimal tapi nggak paham, karena ilmu itu nantinya akan digunakan kalian bukan hanya pada saat ini, tapi masa yang akan datang pasti akan berguna untuk kalian. Nah, di sini ada informasi tambahan khusus pelajaran saya. Saya ingin siswa ini atau kalian mempunyai 2 buku. Nah, bukunya ini sengaja dipisahkan, yang satu buku untuk catatan dan satu lagi untuk tugas. Nah, buku catatan ini bisa buku catatan yang kecil, yang biasa, yang standar. Nah, itu digunakan untuk mencatat saja, tidak boleh yang lain. Nah, yang kedua ada buku tugas-tugas, itu pakai buku besar yang isi kertasnya kayak kertas folio. Nah, kalian harus beli itu karena nanti kan akan menulis surat, membuat komunikasi. Nah, itu akan lebih berguna dan lebih penting. Nah, saya mau di buku tugas itu tugasnya juga harus rapi. Nah, biar tulisannya rapi, kalau di pinggir buku besar itu kan tidak ada garisnya, kalian wajib punya penggaris. Jadi sebelum kalian menulis wajib digariskan. Nah, kalian harus punya pen dan pensil serta penghapus. Nah, saya nggak mau nerima buku atau catatan yang penuh dengan tip X atau coretan. Nah, yang penting lagi, bukunya wajib disampul dan diberi nama. Sampulnya sampul bening aja, karena kan sekarang cover buku udah bagus-bagus, tinggal dirapikan saja. Baiklah, Ibu akan membahas sedikit di poin 1. Tadi di poin 1 itu ada tata naskah surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau nanya, surat itu apa sih? Pasti udah nggak asing lagi, sudah nggak asing buat kita. Kenapa? Karena kita sudah tahu surat, bentuknya surat, menulis surat, sudah banyak sekali digunakan surat. Nah, surat itu apa sih anak-anak? Nah, ada yang tahu? Oke, baik, pasti Ibu sudah yakin, pasti kalian tahu ya. Surat itu merupakan salah satu alat komunikasi dalam bentuk tulisan, atau bisa dibilang alat komunikasi tertulis. Nah, di sini pengertian surat adalah
alat komunikasi tertulis yang dibuat oleh satu pihak dan ditunjukkan kepada pihak lain untuk menyampaikan informasi. Jadi, surat ini dibuat untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, informasi itu apa aja sih? Nah, informasi itu ada banyak. Bisa berupa pernyataan, bisa berupa pemberitahuan, bisa berupa permohonan, bisa berupa perintah, dan bisa juga berupa laporan. Nah, itu yang dinamakan surat. Nah, di samping sini ada contohnya. Nah, kalau ini contohnya surat apa ya, anak-anak? Ya, kalau ini salah satu contoh surat dinas. Kenapa? Karena di situ ada kop suratnya. Kop suratnya situ jelas dari mana. Terus itu dari Kementerian Pendidikan, berarti berhubungan tentang kedinasan. Nah, isinya kurang jelas ya. Ya, kurang lebih ini salah satu contoh surat dinas. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa langsung japri ke saya, bisa tanyakan langsung, karena sudah di save ya tadi nomornya. Ya, baik. Nah, anak-anak, surat selain memiliki sebuah tujuan, dia juga memiliki fungsi. Nah, fungsinya apa sih? Nah, fungsinya di sini ada 4. Yang pertama sebagai catatan historis, kedua sebagai alat dokumentasi, yang ketiga adalah sebagai pedoman pegangan kegiatan, yang keempat sebagai sarana promosi. Nah, kalau sebagai catatan historis ini salah satu contohnya itu misalnya di sebuah organisasi itu ada yang namanya bagan atau struktur organisasi. Nah, di sana biasanya suka ada tulisan struktur organisasi. Nah, di situ bisa sebagai catatan historis dari misalnya pertama pendirinya siapa, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa. Terus di tahun selanjutnya misalnya ada perubahan, ketuanya beda lagi, ganti lagi, wakilnya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa. Nah, itu sebagai catatan perjalanan sebuah organisasi. Makanya disebut surat itu fungsinya bisa dijadikan sebagai catatan historis gitu. Nah, yang kedua sebagai alat dokumentasi. Alat dokumentasi ini dibutuhkan pada saat terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat antara dua pihak. Ya, jadi misalnya kalau misalnya ada yang membuat masalah, terus atau misalnya perjanjian. Nah, membuat perjanjian, misalnya perjanjian akan mengerjakan tugas setelah mendapatkan hukuman. Ternyata setelah mendapatkan hukuman dia tidak tetap tidak mengerjakan tugas, maka surat yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh siswa tersebut itu bisa menjadi alat dokumentasi yang kuat. Iya, begitu contohnya. Nah, yang ketiga sebagai pedoman pegangan kegiatan. Nah, dalam sebuah organisasi atau dunia kerja, nah itu bisa sebagai asas dasar kita dalam melakukan sebuah pekerjaan. Misalnya si A dipilih menjadi seorang sekretaris. Nah, itu bisa menjadi pedoman ketika dia tidak mengerjakan tugasnya sebagai sekretaris, maka suratnya itu bisa ditanyakan pertanggungjawabannya. Begitu salah satu contohnya.
Nah, yang keempat atau yang terakhir sebagai sarana promosi. Nah, kenapa bisa dijadikan sarana promosi? Karena di kepala surat itu kan biasanya tercantum identitas kantor. Nah, identitas kantor itu bisa menggambarkan sebuah promosi. Contohnya salah satunya sekolah, misalnya memberikan pemberitahuan libur, terus surat tersebut ternyata nggak sengaja kebawa sama tetangga. Nah, tetangganya itu melihat, oh dia sekolah di SMK Mutiara Bangsa. Nah, dicari alamatnya, dia lihat sekolahnya, ternyata tertarik, dan tahun pelajaran selanjutnya dia mendaftar, ada keinginan atau langsung mendaftar di sekolah SMK Mutiara Bangsa. Nah, itu salah satu contoh kecilnya seperti itu. Jadi bisa menjadikan sarana promosi. Nah, anak dari beberapa penjelasan singkat yang ibu jelaskan tadi, sebenarnya masih ada ya penjelasan lain, mungkin nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, karena tadi ibu bilang korespondensi ini sebenarnya mereview atau merefresh lagi ingatan kalian tentang pelajaran dulu yang di kelas 10. Nah, ibu mau coba memberikan tugas atau mereview lagi ingatan kalian. Nah, ini tugasnya itu tentang kalian harus mencari salah satu contoh surat, kemudian kalian kalian uraikan surat tersebut. Nah, di surat itu kan ada bagian-bagiannya. Nah, kalian rincikan bagian-bagiannya. Nah, kalian tulis surat tersebut, boleh kalian cari di internet, atau yang ada surat, misalnya di rumah ada surat undangan dari RT misalnya, boleh itu dijadikan contoh. Nah, suratnya itu boleh kalian tulis ulang atau kalian tempel di buku tugas kalian. Buku tugasnya buku besar ya, ditempel dengan rapi, terus ditulis bagiannya ada apa aja, ditandai. Boleh pakai stabilo atau pakai pulpen, dikasih nomor dari atas sampai bawah. Nomor 1 itu namanya apa, nomor 2 itu namanya apa, nomor 3 namanya apa. Nah, yang terakhir tulis surat yang kalian cari itu termasuk ke dalam surat apa. Nah, saya yakin pasti kalian bisa, karena itu merupakan hal yang mudah. Makanya jangan sampai tidak mengerjakan tugas tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau ada yang mau ditanyakan, saya ingatkan kembali, silahkan japri ke WA saya, oke? Nah, anak-anak, terima kasih sampai di sini perjumpaan kita atau penjelasan yang ibu berikan. Simple, singkat, dan padat. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Memang pertemuan ini adalah pertemuan pengenalan aja. Nah, jadi kalau tadi pembahasan ibu ada yang kurang jelas, tolong sekali bisa hubungi ke WA atau email. Nah, jadi kalau tidak jelas, lebih baik langsung dibicarakan ke guru yang bersangkutan atau ke ibu. Jadi biar ngejar materinya tidak terlalu jauh. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.